Kita sadar kita semua bukan orang yang sempurna. Bisa gagal, ada cacat celah, ada kelemahan. Kita butuh satu keluarga, satu komunitas, satu ekosistem yang mendukung kita untuk bisa hari demi hari bertumbuh, berbuah, menjadi serupa dengan Kristus dalam kesempurnaan ilahi. Tema kita hari ini adalah bertumbuh bersama dalam keluarga ilahi. Saudara-saudara, kalau kita lihat pemahamannya, pertumbuhan itu artinya proses untuk berkembang. Pertumbuhan adalah satu perjalanan atau satu tahap menuju kesempurnaan. Jadi kalau kita bicara bertumbuh sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita berarti sedang dalam proses, dalam tahap untuk menuju kesempurnaan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kalau kita bicara bertumbuh, berarti kita ada di dalam proses itu. Kalau orang tidak ada dalam proses itu, dia sedang tidak bertumbuh. Dan kesempurnaan yang Tuhan ajarkan, kesempurnaan itu ukurannya adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bukan kebaktiannya lebih banyak, bukan doanya lebih banyak, bukan pelayanannya lebih banyak, tetapi berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itulah kesempurnaan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang bersekutu di dalam Kristus. Dan kalau bicara bersama berarti tidak ada satu orang pun bisa bertumbuh sendirian. Sejak kejadian, Adam diciptakan Tuhan, kemudian Tuhan berkata, tidak baik Adam seorang diri saja. Aku akan memberikan dia penolong. Aku akan memberikan dia partner untuk menggenapi rencanaku, untuk bisa melakukan apa yang aku rancangkan dalam kehidupan Adam. Ini tidak hanya bicara tentang pentingnya orang punya pasangan hidup. Ini bicara tentang satu kebutuhan yang Tuhan rancang. Setiap orang harus bertumbuh dalam Tuhan. Dan untuk itu Tuhan kasih partner, kasih mitra, kasih penolong. Makanya kalau bicara bertumbuh, pasti belakangnya harusnya ada bersama. Secara natural, setiap anak lahir dalam satu keluarga. Karena apa? Anak lahir tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh keluarga. Kemudian dia butuh satu kondisi di mana dia bisa bersama-sama dengan, kalau dia punya saudara, dia akan bertumbuh dengan saudara. Kalau enggak, dengan orang tuanya. Demikian juga sejak kita lahir baru, kita butuh keluarga untuk bisa bertumbuh bersama. Nah, dalam harmoni ilahi, apa kata harmoni? Kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu keselarasan atau keserasian yang disebut harmoni itu. Sesuatu yang serasi, sesuatu yang selaras. Kalau bicara serasi dan selaras, itu tidak bicara bahwa semuanya sama. Suami istri kelihatan serasi. Pertama dilihat memang lahiriahnya, bajunya mirip. Tetapi yang serasi tidak hanya bajunya setelah itu. Apakah suami istri itu serasi, selaras? Ukurannya apa? Makin hari dia semakin sehati sepikir enggak? Semakin menyatu di dalam Tuhan. Itu namanya harmoni. Kalau dalam bidang musik kan kita lebih mudah memahami karena harmoni itu banyak dipakai di istilah musik ya. Kalau ada nada-nada yang dipadukan jadi akord yang indah, itulah harmoni. Tetapi kalau secara filsafat itu bicara tentang kondisi yang berbeda, faktor yang berbeda, kemudian mereka menyatu dalam kesatuan yang luhur. Itu kalau istilah Kamus Bahasa Indonesia, secara filsafat harmoni itu seperti itu. Berbagai faktor menyatu, terjadilah satu kesatuan yang luhur, kesatuan yang indah. Demikian juga di dalam Tuhan. Kalau kita bicara harmoni dalam keluarga Allah, tidak bicara semuanya sama, tidak bicara semuanya cocok,
tidak semua bicara tentang bahwa harus ada satu saja. Misalnya, pokoknya begini, nggak bisa. Justru indahnya kebersamaan di dalam Kristus itu berbeda. Gambaran di Alkitab kan persekutuan. Persekutuan itu berarti macam-macam orang, tetapi kemudian punya komitmen untuk tumbuh bersama-sama. Seperti seorang pria jatuh cinta kepada wanita, kemudian menikah. Ketika mereka menikah, apakah laki dan perempuan itu harus sama? Beda, jenis kelaminnya juga beda. Alkitab tidak merekomendasikan laki menikah dengan pria, atau wanita dengan perempuan. Tidak. Memang berbeda, laki dan perempuan. Tetapi mereka bisa harmoni karena apa? Ada kesatuan yang luhur, yang bisa dibangun, ada keselarasan, ada keterpaduan. Persahabatan juga seperti itu. Kita tidak harus hanya bersahabat dengan yang cocok saja. Itu tidak mendewasakan, justru yang berbeda memperkaya kita. Hidup itu selalu dirancang Tuhan seperti itu. Tidak bisa kita bertumbuh sendirian. Hanya orang sombong dan orang yang sudah berhenti bertumbuh, yang berkata, aku nggak butuh yang lain. Enggak, kita butuh. Makanya bertumbuh bersama. Jadi tema ini dimaksudkan bertumbuh bersama dalam keluarga, harmoni ilahi. Itu artinya di gereja ini, mari kita bersama-sama masuk dalam proses, dalam tahapan untuk menjadi hari demi hari semakin sempurna di dalam Tuhan. Kita sadar kita semua bukan orang yang sempurna, bisa gagal, ada cacat celah, ada kelemahan. Karena kita sadar kita punya kelemahan, kita punya kesalahan, kita punya kekurangan. Kita butuh satu keluarga, satu komunitas, satu ekosistem yang mendukung kita untuk bisa hari demi hari bertumbuh, berbuah, menjadi serupa dengan Kristus dalam kesempurnaan ilahi. Amin. Karena kita sadar seperti itu. Ada talenta yang berbeda, ada karunia yang berbeda, ada keahlian yang berbeda, ada berbagai perbedaan. Tetapi itu kalau dipadukan menjadi sebuah orkestra yang sangat indah. Karena berbeda-beda itu bisa menyatu dalam kesatuan ilahi. Nah sekarang bagaimana, mengapa hal ini penting? Mengapa kita bertumbuh bersama dalam harmoni ilahi itu penting? Kita akan buka surat Titus. Dari surat Titus kita tahu, yang pertama, mengapa kita itu perlu bertumbuh bersama dalam harmoni ilahi seperti itu. Supaya kita punya iman yang sehat. Itu kita bisa baca Titus pasal 1 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Saudara-saudara, menjadi sehat dalam iman perlu, apalagi di akhir zaman ini. Banyak orang masih mengaku orang Kristen, tetapi apa yang dia percayai tidak sehat karena apa? Iman yang sehat itu pasti iman yang berakar pada pengakuan sepenuh hati bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dan Tuhan yang dia yakini. Kalau dua hal ini sudah mulai ragu, sebenarnya iman Kristennya sudah mulai goyah. Karena iman Kristen dasarnya pengakuan ini. Yesus adalah juru selamat, penebus dosa. Penebusan Kristus itu sempurna adanya dan dia adalah Tuhan. Ketika ada orang Kristen meragukan hal ini, imannya mulai goyang namanya. Atau dia mengajarkan, kalau bicara pengajaran lagi, iman yang sehat akarnya dari situ. Dan panduan hidupnya itu Alkitab. Bukan khotbah pendeta. Bukan kesaksian orang yang mendapatkan mujizat. Tetapi fondasi utama kita untuk bertumbuh Alkitab. Kesaksian orang
mestinya menegaskan kebenaran dari apa yang ditulis di Alkitab. Tetapi kesaksian orang atau khotbah pendeta ternyata membuat kita jauh dari keyakinan akan Alkitab. Itu pasti nggak sehat. Karena iman Kristen itu pengakuan akan pribadi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, pedoman utama, dasar untuk bertumbuh Alkitab. Tidak ada kitab yang lain. Alasan kita perlu bertumbuh bersama supaya kita punya iman yang sehat. Gereja lain ada begitu banyak yang bagus. Ada yang begitu banyak lebih baik dari kita. Tetapi kita kan ada, ini keluarga kita. Kenapa kita tidak bangun saja keluarga kita ajarkan yang sehat. Bapak Ibu punya anak, kira-kira rela enggak anakmu dididik tetangga sebelah? Mereka baik tuh, mereka sukses tuh, tetap enggak rela. Apalagi mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan yang kita yakini. Rela enggak? Enggak. Maksudnya, gereja itu kan kayak keluarga, punya tanggung jawab bahwa anggotanya itu diajar dengan baik supaya imannya sehat. Seperti orang tua punya tanggung jawab mengajarkan kepada anak-anaknya supaya anaknya punya keyakinan, punya nilai-nilai hidup, punya perilaku yang baik. Dan itu tentu akan menyenangkan orang tuanya. Yang kedua alasannya apa? Mengapa hal ini penting? Pasal 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Bagaimana supaya jemaat punya iman yang sehat? Itu dimulai dari siapa yang mengajarnya. Yang mengajarnya harus mengajarnya dengan ajaran yang sehat. Sangat menarik di surat Titus ini, ciri ajaran yang sehat ternyata bukan ajaran yang rumit-rumit, yang susah-susah. Tetapi inti ajaran sehat itu, kalau kamu mengajarkan sesuatu yang baik, praktekkan. Ajaran yang sehat itu tidak sekedar jadi pengetahuan. Punya pengetahuan teologi yang dalam, punya pengetahuan ayat Alkitab yang begitu banyak, bisa menjelaskan isi Alkitab begitu bagus, tetapi prakteknya seperti apa? Yang disebut ajaran yang sehat itu adalah kebenaran firman Tuhan yang diajarkan sekaligus menolong jemaat untuk bisa mempraktekkannya, supaya jemaat punya iman yang sehat. Diajar pengetahuan Alkitab tuh dengan tanggung jawab, tetapi juga diajar bagaimana melakukannya. Itu sehat. Jadi bukan bicara konsep, kalau kita pelajari di surat Titus itu tidak bicara konsep teologianya yang begitu dalam dan begitu berat, tetapi bicara integrasi antara pengetahuan firman Tuhan dan praktek hidup melakukan firman Tuhan. Itu harus diajarkan di dalam jemaat. Ciri dari ajaran yang sehat itu apa? Yang pertama, doktrinnya pasti benar. Yang kedua, dipraktekkan jelas di dalam kehidupan berjemaat dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Kalau hamba Tuhan mengajarkan, saudara-saudara, mari kita memberitakan Injil. Itu pengetahuan. Karena Tuhan memerintahkan kita memberitakan Injil. Hamba Tuhan tadi mempraktekkan juga. Dan setelah itu mengajarkan kepada jemaat supaya bisa melakukannya dengan baik. Nah, kalau jemaat meresponi kemudian melakukan, dia berarti bertumbuh dalam ajaran yang sehat. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh bersama dalam harmoni ilahi? Yang pertama itu dimulai dari pemimpinnya. Harus ada harmoni di dalam kepemimpinan. Pasal 1 ayat 1-16 itu bicara itu ya, tetapi kita nggak usah baca semua. Kita baca saja ayat 1-3. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah
yang tidak berdosa, dan pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Paulus sedang bercerita, aku dipercayakan untuk beritakan Injil. Ini yang saya suka sharing kalau dengan tim penggembalaan. Tugas utama kita hamba Tuhan memberitakan firman. Tugas utama saya sebagai gembala, sebagai pendeta, beritakan firman. Sebenar-benarnya, sebagaimana seharusnya. Bukan sekedar konseling nguburkan orang mati dan menikahkan orang yang mau menikah. Itu bagian dari tanggung jawab, tetapi tugas utama beritakan firman Tuhan. Seperti Paulus, aku telah dipercayakan untuk menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang dipercayakan Tuhan. Sesuai perintah Allah. Hamba Tuhan itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Memberitakan firman Allah sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Kemudian kaitannya dengan harmoni kepemimpinan, ayat 4. Dan kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus kita menyertai engkau. Ayat 5, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Paulus menegaskan, ini tugasku, ini yang Tuhan perintahkan kepadaku, dan aku sekarang taruh kamu di Kreta, lakukan apa yang belum aku kerjakan. Atur itu jemaat, supaya mereka dapat ajaran yang sehat. Atur itu jemaat, supaya mereka terlayani dengan baik. Oleh sebab itu, angkat penatua-penatua di kota-kota yang ada. Artinya, Paulus itu sadar, amanat Tuhan tidak hanya berhenti kepada dia, tetapi dia punya murid rohani namanya Titus, namanya Timotius, kan ada beberapa muridnya. Lakukan tugasnya, lakukan tugasmu, karena aku belum lakukan itu. Karena itu bagianmu, kerjakan. Kemudian Titus mulai memilih orang-orang yang dewasa rohaninya untuk mengangkat penatua-penatua, sehingga jemaat terlayani, ada pemimpin rohaninya di tempat-tempat di mana gereja berdiri. Coba kalau Titus sebagai anak muda, lebih muda, dia berkata, itu sudah cara kuno, aku akan lakukan sendiri. Harmoni tidak terjadi. Yang disebut harmoni itu, Paulus, Titus, itu ternyata sepakat. Titus itu menyelaraskan tugas pelayanannya sesuai dengan yang disampaikan oleh pembimbingnya, yaitu Paulus. Kemudian kerjakan apa yang harus dia kerjakan. Terjadi keselarasan. Kemudian Paulus mulai menjelaskan apa syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Orang-orang yang harus dipilih untuk jadi pemimpin. Saudara-saudara, ada beberapa hal kita bisa lihat dari sini. Berarti terjadi apa? Yang pertama, ada sinergi di dalam menata dan mengembangkan pelayanan. Harmoni ilahi akan terjadi kalau para pemimpin-pemimpin itu ada sinergi untuk menata dan mengembangkan jemaat. Aplikasinya di keluarga begitu. Harmoni ilahi akan terjadi di rumah tangga kalau suami istri itu ada sinergi dalam menata dan mengembangkan keluarganya. Harus sepakat suami istri. Kalau enggak mungkin terjadi harmoni ilahi. Yang kedua, perlu saling menjaga integritas sebagai pemimpin rohani. Kalau kita baca 6-9, itu bicara integritas. Penatua itu, pemimpin itu, hamba Tuhan itu harus punya integritas, bisa dipercaya, baik di rumah tangganya maupun di secara sosial. Bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang bisa dipercaya. Apa yang dikatakan itu sama dengan yang dilakukan. Integritas itu artinya kan menyatu. Jadi antara konsep dan perilaku sama.
Antara yang diajarkan dan yang dilakukan sama. Tidak hanya asal mengajar, tetapi dia melakukan apa yang dia ajarkan. Saling menjaga, harmoni dari sisi kepemimpinan itu penting untuk saling menjaga. Karena ada banyak pemimpin, ada banyak kepala keluarga jatuh dalam dosa karena tidak saling menjaga satu sama lain. Yang ketiga, sepakat dalam pengajaran, ayat 10 sampai 12 itu bicara seperti itu ya. Kita baca ayat 10 aja. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran mereka. Di antara jemaat di Kreta itu ada orang Kristen keturunan Yahudi mengajarkan kalau orang dari bangsa lain percaya Yesus jadi Kristen, pertama dia harus disunat secara fisik. Sementara Rasul Paulus mengajar di mana-mana bahwa setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, yang penting sunat hati, bertobat dari jalannya yang berdosa. Sementara ada sekelompok orang Yahudi mengajarkan bahwa kalau sungguh-sungguh mau jadi orang Kristen, kamu harus disunat seperti kami orang Yahudi. Dan itu meresahkan jemaat, membuat bingung orang-orang dari berbagai bangsa. Paulus menyebutnya ini enggak tertib. Dengan kata lain, para pemimpin harus harmoni, sepakat pengajaran apa yang akan kita ajarkan kepada jemaat. Mengapa kita 2 bulan sekali buat diskusi pengajaran atau doktrin utama? Karena kita ingin menyatukan pemahaman kita tentang sesuatu yang penting dari iman kita. Tahun depan kita kembangkan untuk isu-isu yang bukan yang utama, ya, supaya kita punya keseragaman. Ini yang kita yakini, ini yang kita praktekkan, ini yang kita ajarkan. Sebab kalau tidak sama, buat jemaat bingung, resah. Karena semuanya mungkin bisa menampilkan ayat kan, apalagi zaman sekarang tuh. Banyak sekali orang mengajar dan ada yang memang fasih lidah, kalau mengajar bagus. Cara menyampaikan bagus, tetapi menimbulkan polemik atau mungkin diterapkan tempat lain nggak bisa sama, gitu ya. Ini penerapannya. Saya harap para majelis gereja, tim penggembalaan, mari kita semakin harmoni. Kita saling menjaga supaya kita tetap bisa punya integritas sebagai orang melayani, dan kita coba selaraskan apa yang kita yakini dan apa yang kita ajarkan ke jemaat, supaya jemaat tidak bingung. Jemaat dapat arah yang jelas, karena pengajaran akan membentuk pola iman. Nah, kalau semuanya saling meneguhkan, saling menguatkan, kemudian ada yang mungkin agak khilaf, diingatkan, tetap bisa jadi panduan yang baik bagi jemaat untuk bertumbuh. Jemaat, tolong doakan orang-orang yang melayani di sini. Mereka nggak sempurna, kadang-kadang ada kekurangan, kesalahan, doakan supaya mereka bisa sehati sepikir di dalam melayani. Itu sebenarnya tadi di lagu, dan itu dikutip dari Filipi pasal 2 ayat 2. Hendaklah kita sehati sepikir. Hendaklah, bicara hendaklah berarti itu sebuah keputusan. Kita nggak mungkin sehati sepikir sih kalau kita nggak memutuskan mau sehati sepikir. Kita punya kepala masing-masing, punya keinginan masing-masing. Itu sebuah keputusan untuk mau menyatu atau tidak. Yang kedua, harmoni dalam tanggung jawab sebagai keluarga rohani. Itu di Titus pasal 2 ayat 2 sampai 8. Ayat 2 kita baca. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat, dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ini bicara tentang keteladanan orang-orang pria tua. Pria tua, bicara tua, bisa dua hal. Umurnya tua, lebih tua dari yang lain, benar-benar umurnya tua, atau ikut Tuhan lebih lama dari yang lain. Harus jadi teladan yang baik, tidak hanya yang pria,
tetapi yang wanita juga. Ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakaplah mengajar hal-hal yang baik. Ini ayat 4 itu menegaskan pentingnya orang yang lebih tua itu mau ambil tanggung jawabnya untuk menjadi teladan dan mengajar yang muda-muda. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ayat 6, dengan demikian orang muda nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Tidak hanya pemimpin, tetapi di jemaat yang sehat itu, orang yang bertumbuh sehat, orang-orang yang lebih tua, itu mau memberi contoh, jadi teladan, dan mengajar yang lebih muda. Ini tidak bicara tentang jabatan pelayanan, tetapi pasal 1 bicara tentang penatua. Tetapi pasal 2 bicara tentang kehidupan berjemaat yang sehat itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini kalau merasa lebih tua, kalau ngobrol dengan yang muda, kasih contoh. Kamu kan pernikahanmu baru 5 tahun, aku sudah 10 tahun. Tidak selalu mudah dalam pernikahan. Aku dulu mengalami situasi sulit seperti ini loh. Tetapi karena aku sepakat untuk menyelesaikannya dalam Tuhan, situasi yang begitu berat bisa diatasi loh. Kamu kalau punya masalah, ingat ceritaku ya, memberi teladan. Karena kita nggak bersama-sama terus kan, berarti kisah kita biarlah jadi contoh. Lalu kita tanamkan ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan. Sebagai wanita itu, kamu harus jadi penolong, tunduk kepada suamimu, menghormati suamimu, jangan nanduk suamimu, jangan jadi perongrong bagi suamimu. Suamimu tidak akan bahagia di keluarga kalau ketemu istrinya hanya jadi penanduk dan perongrong saja. Sementara di luar sana banyak wanita-wanita yang begitu menghargai dia, menghormati dia. Makanya nggak heran dia lebih betah di luar. Nggak ada di sini. Di ruangan ini nggak ada, nggak tahu di rumah masing-masing. Itu memberi ajaran supaya mereka bisa ngurus rumah tangganya dengan baik. Jelas kan dikatakan di situ tadi kan? Kalau bicara tentang orang yang menikah, apalagi dengan perempuan muda, tolong mereka, ajarin mereka supaya bisa ngurus rumah tangganya dengan baik. Jangan malah jadi perongrong bagi suaminya. Ya, jangan ya. Contoh di keluarga aja lah sebelum saya akhiri. Kita punya anak, terutama yang anaknya lebih dari 1 lah ya. Anak 3. Ketika anak kita yang misalnya di keluarga Pak Anton lah ya, 3. Anak yang gede, ya, Abigail sudah mulai remaja. Mereka sudah bisa tinggal tuh. Pasti siapa yang diberi tanggung jawab untuk ngawasin adik-adiknya? Abigail, bukan Anabel. Itu natural di keluarga kan begitu ya. Yang lebih tua, yang lebih dewasa diberi tanggung jawab. Kamu bantu mama ya, jaga adik. Jaga adik ya. Jadi diberi tanggung jawab. Itu kan pola dalam keluarga begitu. Lalu adiknya, kamu sudah mulai gede, kamu nggak boleh kolokan. Semuanya harus mulai lakukan. Kamu ikut serta ya, kerjakan apa di rumah. Diajarin begitu kan. Itu dalam keluarga. Kan tidak hanya satu saja yang suruh kerja. Semuanya diberi tanggung jawab sesuai umur, sesuai kesanggupannya. Demikian juga gereja sebagai keluarga rohani mestinya mengikuti pola seperti ini. Yang lebih dewasa rohani menjadi teladan, mengajar yang lebih muda. Itu harus menjadi sebuah budaya dalam gereja. Semuanya dengan caranya. Kalau khotbah, kalau konseling, atau ada pengajaran kan formal. Sebenarnya yang paling kuat memberi pengaruh dan mengubah hidup orang itu justru hubungan informal. Relasi seperti itu kuat tuh.
perubahan banyak orang itu terjadi justru hubungan-hubungan informal seperti itu karena dekat, karena percaya, mau mendengar yang dikatakan orang yang dekat dengan dia. Dia perhatikan betul tuh. Itulah persaudaraan dalam Kristus. Jadi kalau ada yang lebih muda, jangan diolok-olok, kasih kesempatan, kasih nasihat. Bahkan di Galatia pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa kamu yang rohani harus memimpin saudara-saudaramu yang berdosa supaya kembali ke jalan yang benar. Yang rohani, siapa yang rohaninya lebih baik, lebih bertumbuh? Kalau ada saudaranya yang jatuh dalam dosa, kalau ada saudaranya yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang melakukan sesuatu yang buruk, yang rohani, pimpin dia kembali ke jalan yang benar. Dengan roh yang lemah lembut. Berarti bukan menghakimi, bukan marah-marah. Sambil menjaga dirimu, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita memimpin orang yang tersesat, jaga diri. Sebab dia nggak bertobat, kita berdosa lagi. Malah double jadinya yang berdosa. Dengan roh lemah lembut. Artinya, cek betul hati kita tidak penuh kemarahan dan tidak menghakimi orang itu. Dibimbing. Kalau tidak, kita jatuh dalam dosa. Kita melayani orang yang nggak bertobat, kita yang jatuh dosa juga. Tetapi itu tanggung jawab yang harus dilakukan. Orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih rohani. Penutup. Jadi GKI di Diaspora ini sebagai gereja yang memiliki visi untuk menjadi gereja. GKRI Diaspora hadir untuk menjadi gereja yang berbasiskan keluarga. Orientasi pelayanan dan aktivitasnya adalah mencapai tujuan ilahi dan pembentukan karakter Kristus. Makanya 3 hal ini bagi kita sangat penting. Keluarga, tujuan Allah, dan karakter itu menjadi fokus. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sedang kemas mulai dari majelis dulu namanya KPR, kelas perjalanan rohani. Itu menjadi perjalanan rohani. Kalau saudara-saudara bertumbuh bersama di sini, itu yang saudara akan alami. Itu yang saudara akan pahami dari sisi pengajaran. Kita akan belajar mengerti bahwa segala sesuatu sebagai orang Kristen kita harus tahu alasannya. Kita harus tahu tujuannya. Mengapa kita bergereja? Mengapa kita melayani? Mengapa kita membaca Alkitab? Mengapa kita diselamatkan Tuhan? Kita harus mengerti alasan dan tujuannya. Setelah itu kita juga mesti mengerti bagaimana Tuhan membentuk karakter kita. Dan bagaimana keluarga dirancang Tuhan untuk kebaikan kita. Itu akan diajarkan terus di sini. Jadi kelas perjalanan rohani tahun ini dimulai dari majelis 3 modul ini, baru 1 modul sih nanti akhir tahun selesai. Tetapi jemaat mulai tahun depan kita programkan, semua bisa ikut online aja sih. Kita akan rutin supaya tidak hanya majelis, tidak hanya yang melayani, tetapi jemaat bahkan saudara-saudara yang rindu untuk tertarik atau sepakat, setuju dengan yang kita gumuli bersama-sama, mereka bisa bergabung dan mengikuti perjalanan rohani yang sama. Nah, kalau kita ajaran sama, proses yang sama, itulah yang disebut harmoni ilahi. Nama Tuhan dimuliakan dan kita semua akan menikmati ke gereja itu seperti reuni keluarga. Kangen, sebab seminggu sekali ternyata kok kangen, kok minggu agak lama ya, gitu kan? Tetapi begitu sudah minggu itu kangen, cepet minggu gitu ya. Itu kita rindukan bersama ya. Jiwa disebut